Duduk kelambi anyar sing nang jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya tuh gak ada orang di luar sana yang mikirin itu. Yang mikirin tuh kayak cuman diri kita sendiri kan. Ya udah, orang jari isune ayu je. Ya ngapain rempong. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan adik-adik yang cantik sekali. Tau gak sih, dia tuh dandan gitu niat banget. Dan isinya buluk-buluk gini aja. Ada Tia. Yustitia, nama panjangnya panjang banget. Nama panjang banget, Nur Firmanillah Yustitia. Ya, dipanggilnya gampang, Neng. Enggak, Tia. Neng Tia gitu Iya, ya. Neng Tia. Dia sehat nih? Alhamdulillah. Mbak Ika gimana? Ya seperti yang Tia lihat. Iya, sangat sehat. Jauh-jauh nih ya dari Batembat. BTB. Iya, BTB panas banget yang perjalanannya. isinya ini itu. ya tongseng Kalau malam. bawa nggak sih Ira? Yang enggak kalau sih Ya udah enggak sih, jualan. pulang dulu pulang. Ntar malam lagi ya, balik sini lagi dah. Ya udah tutup Bu, ini kantornya nggak ada orang. tutup ya. Dia sibuk apa ini, katanya lagi kuliah terus ditinggalin ya? Ya Jangan ampun. dong, nanti kalau dosen saya Hai lihat kepada gimana? ibu dosen, ada bapak dosen. Itu tuh dia tuh absen doang, terus nggak ada mukanya. Itu tuh foto doang, foto dia. Iya, Beneran. di trik-trik tuh. Iya. Enggak lah, dimatiin aja kameranya. Oh, Tadi kameranya. udah absen soalnya, kayak izin dikit Pak gitu, ada keperluan. Iya nggak apa-apa gitu. Kan di record, nanti materinya tinggal didengerin lagi aja. Oh bisa ini ya, bisa Mm-mm. di replay ya. Di-replay Kuliah di mana ulang. Ti? Kuliah Jakarta di ya katanya. Iya, Jakarta, Universitas Paramadina, swasta sih. Soalnya emang tadinya lanjutan. Tadinya D3 Oh tadi di Bogor di IPB. Terus ngambil psikologi sekarang. Oh dilanjutinnya Iya, ke Jakarta. Iya. Enggak mau kuliah di Cirebon aja, bosan Ira. Enggak lah. Kayak apa ya, SMA di Cirebon gitu, kayak pengen ini aja merantau ke semua kota aja. Oh biar Di jauh dari Bogor, orang Jakarta. tua gitu kan. Enggak juga Iya sih. bebas gitu kan. Gimana ya, tolong dong, nanti kalau mau saya nonton ketahuan. Ya pokoknya jangan ada yang diedit ya Beb. Ya Allah, tolong. Kuliah kalau di Jakarta masih online, Online, ya? Belum sekarang tatap masih muka. online, iya. Soalnya kalau di Cirebon yang isunnya tuh beberapa kampus udah mulai rame, iya. udah mulai Udah mulai offline, ada yang offline. Kayak seminggu offline, seminggu online gitu deh kayaknya ya. Kalau di Jakarta bener-bener kampus, kantor aku juga masih online kerjanya gitu. Akhirnya kerja juga. Iya. Di Jakarta juga. Iya, kerjanya di Ya Jakarta ampun, juga. sungguh amat sangat wanita karir sekali. Amat. Kerja sambil kuliah gitu, ini nggak sih ribet? Nggak sih Ti? Nggak ribet sih sebenarnya, ribet bagian kalau ngerjain tugas tuh. Sebenarnya kalau kuliah aku tuh kan sekarang kan online, jadi masih agak gampang ya. Biasanya cuman kuliah hari Sabtu doang, kuliah kelas karyawan. Hari Sabtu doang. Kan kerjanya Senin sampai Jumat biasa. Terus kalau sekarang tuh kuliahnya tuh ada yang malam juga jadwalnya tuh. Nah, jadi tuh kayak diribetnya tuh itu. Kudu siangnya ngerjain tugas kuliah, tapi nanti malam dikumpulin, tapi siangnya juga ngerjain kerjaan. Jadi tuh kayak gitulah, pusing-pusing. Ya udahlah demi cuan ya. Iya, terus jadi nggak ada waktu buat pacaran ya? Oh, nggak punya pacar juga. Kenapa sih? Kenapa sih Beb yang datang ke sini tuh pada nggak punya pacar? Karena mau nyari nih di sini Oh, nih, iya nggak sih? sekalian. Ajak nggak sih sekalian nih? Nanti ditambahin tulisan di bawah ini ya. Iya, tolong ya. Tolong, sedang butuh cowok yang kualifikasinya sebagai berikut. gini. Apa tuh yang gimana? Yang ya pokoknya Yang- DM aja deh ya. Yang laki-laki Yang gitu ya laki-laki pertama. lah. Betul. Terus yang lebih tinggi dari aku deh. Oh itu emang syarat khususnya kenapa Syarat sih Ti? khusus. Ya nggak apa-apa sih, kayak biar pas aja nggak sih gitu. Kalau Enggak lah. jalan Biasa aja. Oh. Emang kalau Jari misalnya isun, cowok yang pendek gitu aneh. Iya, kayak kata kita sih aneh, tapi yang terserah sih, kalau orang beda-beda. Iya beda-beda. Kalau menurut dia maunya yang lebih tinggi gitu. Udah Wah Beb, sih. Ira gak masuk Beb, mohon maaf. Dia tuh setahu Isun tuh kemarin liat di Lambe Tura. Oh, hebat banget. Lambe Udah Tura masuk Cabang Lambe. Cirebon. Ada Lambe Eka deh kayaknya. Enggak. Oh, bukan. Ikutan ini ya Noka juga. Iya, Noka ikutan Cabang Noka. Kabupaten Cirebon. Iya, Kabupaten Cirebon. Udah ikut berapa kali? Baru kali ini doang sekali ikutan.
karena kemarin tuh pas lagi bulan Agustus kan, jadi daftarnya tuh pas kebetulan kuliahnya lagi libur juga, terus kayak iseng-iseng deh. Sebelumnya tuh tahun kemarin tuh aku emang udah mau ikutan, tapi di Mojang Jajaka Bogor, Kota Bogor. Nah karena balik ke Cirebon pandemi, ya udah pas tahun ini ada di Cirebon, jadi ikutannya yang di Cirebon gitu, iseng-iseng berhadiah. Oh iseng banget, gabut Ira. Iseng-iseng tapi 5 besar gitu ya. 5 besar. Kemarin sempat kesini sih si Ajeng gitu. Iya ada Ajeng ya, ngobrol-ngobrol. Musuhan gak gitu? Oh enggak, kok kita best friend kok. Jangan nih, jangan mancing. Kalau denger ya yang aneh-aneh itu Mbak Eka doang. Aku gak ngomong apa-apa kok. Ya kan kalau sesama finalis kayak bersaing gitu loh. Bersaingnya iya sehat sih, ya. Bersaing secara sehat, betul-betul. Kalau gitu tuh bikin Ira mau tahun depan mau nyoba lagi gitu, apa yang udah cukup 5 besar aja terus nggak mau lagi gitu, sedih iya, gitu. Sedih. Enggak sedih sebenarnya. Sebenarnya ya mau ikut lagi tapinya tuh udah nanggung tuh terhalang oleh usia. Emang iya? Iya, karena dibatasi ada maksimalnya. Nah tahun ini tuh kayaknya udah masuk ke maksimal aku, tapi nggak tahu sih kalau misalkan tahun depan berubah ya. Biasanya tuh ada juga ketentuannya kalau misalkan yang udah pernah ikut tuh bisa ikut laginya tuh 2 tahun kemudian katanya. Ya Isun wis tua. Bukan Isun yang amat. Ya enggak sih, bukan tua-tua amat. Maksudnya udah Tuan Isun kan ya. Iya sih, hehe. Kirik. Ya iya gitu. ada batas maksimalnya ya. Jadi ya kalau misalkan ikutnya Miss Indonesia mungkin bisa tah. Amin ya. Semoga baik. Iya kalau kayak gitu misalnya udah ikut di daerahnya terus ikut yang Mojang Jajaka di daerah lain gitu boleh sih? Boleh juga. Ikut kayak gitu asalkan persyaratannya memenuhi semuanya tuh kayak gitu. Kan aku tahun ini baru ikut Anoka kan di umur sekarang itu kayak baru nyadar gitu kayak kenapa ya waktu masih muda nih nggak ikutan gitu yang kayak gini tuh. Kayak agak gitu ya, mendi bae. Iya, mendi bae. Kayak apa namanya nikono bae gitu tuh. Jadi kayak yang iya juga ya, kayak nyesel banget gitu. Kenapa kalau misalkan ikutannya pas umur 19 gitu ya kan, tahun depannya lagi kan masih bisa ikutan gitu-gitu tuh. Jadi kayak aduh kayaknya anak-anak muda nih zaman sekarang kalau misalkan nggak ikutan yang kayak gitu pokoknya apapun lah gitu tuh kayaknya tuh kayak nyesel nggak sih gitu takutnya, karena kayak banyak banget gitu dapat insight pengalamannya gitu dari situ. Bisa ngerubah cara sikap kita, juga ngerubah kayak pola pikir kita gitu, jadi tambah banyak wawasannya kayak gitu. Relasi juga makin banyak gitu ya. Relasi banyak juga ilmu lah ya ikut kayak gitu banyak, ya. iya. Ya Isun kalau pengen ikut gitu Ben tinggi badan dan tidak memenuhi, Bu. Beratnya udah ini tah 0,5 meter. Ada di luar negeri mah ada kan ajang-ajang buat yang cewek-cewek big gitu loh. Iya. Di Cirebon, di Cirebon aja di Indonesia gitu. Kayaknya jarang tuh. Masih yang underestimate berpatokannya tuh gitu. Harus yang tingginya sekian, beratnya sekian kayak gitu, yang bener-bener ya udah sih cewek. dibikin aja, Mbak. Isun yang bikin. Iya, dibikin ajangnya tuh. Isun ikutan. Menang dewek. Goblok itu. Ajang macam apa sih ya? Ya kan bisa. Dia nyanyi dong. Nyanyi. Ya. Nyanyi apa? Ya nyanyi terserah lah. Isun lihat Instagram nih, scroll sampai bawah isinya. Emang kerjaannya nge-stuck tuh ya? Kayaknya Iyalah. orang yang mau diundang ke sini sebelumnya di-stacking di sampai mampus. Ada bahan apa? Terus suka pusing kalau postingannya cuma 5. Nah itu iya. Kudu gimana tuh ya nyarinya. Untung Isun postingannya banyak. Iya banyak, lumayan lah ya. Iyalah ya. Emang hobi apa gimana tuh nyanyi? Hobi sih dari kecil, kayak kecil. Dari janin. Iya. Di sini tuh udah berdendang gitu. Makanya. jadi pas Ira lahir tuh bukan nangis. Gitu. Kita kayak gitu. Kenapa sih, Beb? Sangat ya Allah. Tapi ini apa namanya, nyanyinya di ini doang buat konten sosmed doang. Aku waktu kuliah ikutan SMA, kuliah ikutan paduan suara. Jadi ikut nyanyi-nyanyinya di situ. Terus kalau di medsos paling ya di IG doang. Ngepost ke YouTube juga setahun sekali. Nah, kayak lebaran. Dalam rangka lebaran itu baru posting. Iya. Berarti tapi nggak ini nyoba ke dunia
jadi profesi gitu nyanyinya? Oh, kayaknya masih jauh deh buat kalau untuk apa ya, kemampuannya untuk jadi profesi, untuk jadi Harus penyanyi yakin gitu. lah Ira. Ya cuman kayak gimana ya, harus banyak-banyak lagi tuh latihannya tuh. Terus kayaknya kalau misalkan ke arah sana juga kurang disetujui tuh sama orang tua Oh, tuh. kenapa tuh? Kayak kalau misalkan orang tua aku sendiri sih kayak mikirnya kayak nyari kerjaan tuh yang emang tetap gitulah istilahnya, yang kayak gitu, kayak yang kedepannya ini ya, yang kedepannya jelas, gitu. prospek kedepannya jelas gitu. Mungkin kalau misalkan emang mau serius nyanyi kayak cuman untuk cover ya, isi waktu luang aja gitu, siapa tahu viral gitu aja. Berarti menurut Ira penyanyi gitu prospek kedepannya nggak jelas? Oh ya jelas, ya kalau Raisa jelas gitu loh. Kan udah jelas. Ya kan siapa tahu, jadi di Cirebon dulu gitu nyanyi dari satu wedding ke wedding gitu, iya atau sih. event-event apa, terus kedepannya Ira bisa merambah ke Dunia nasional, internasional juga, dunia akhirat. Yo, luar biasa. Iya sih. Jadi emang masih mau nyanyi tipis-tipis aja gitu. Iya, nyanyi tipis-tipis aja. Ya udah nyanyi cepat. Cepet banget pemaksaan. Ini ribuan orang yang nonton udah mau luar biasa. Udah mau denger, udah pada tepuk tangan itu. Sorry. Udah pada gini-gini. Udah gini-gini. Apaan ini gini? Dahsyat Ya oh tuh ya kalau cuci dulu. cuci Iya, cuci. jadi jemur-jemur. Cepet Ini nyanyi apa Ti. Ini aja deh, kemarin lagi belajar nge-rap. Oh nge-rap juga. Ya sok. Lagu Eda Mame. Sok. Ya apa teh, siapa teh? Si Rich Brian. Coba ya. Pop sing along while a papa bottle of yeah, chase swinging, cling clang, and it cause a lot. Bitch, I'm always ever go like yeah, and you're not badass. Be keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag kind of with the bow. She got a bit bad, trying to drop it low. Mama called me and she happy with the growth. Never ever fall for a touch of this note. Udah. Itu nggak bisa. Nanti kasih artinya ya Beb di bawah ya Beb. Biar dia Kasih ini juga kasih dong, instrumennya juga. Ya teksnya juga. Terus dikasih orang main Kata drum. editornya tuh ribet. Udahlah episode ini gak usah ditayangin. Marahin sih. Ini baru nyobain nge-rap. Enggak sih, apa namanya, emang suka juga nge-rap tuh. Kalau misalnya ada lagu yang Isun suka baik, kayak belajar gitu nyanyinya. Pas upload nyanyi gitu suka ada yang ini gak sih, minta Tia nyanyi di weddingnya gitu tuh. Jadi ngasih Tia job kayak gitu, Tia nyanyi dong kayak gitu di wedding saya atau apa gitu. Kalau dari komen Instagram sih belum ada sih, kalau yang emang ngajak sampai buat wedding gitu. Paling tuh adanya yang kayak suka tiba-tiba DM gitu, yang kayak mau nggak nge-cover bareng, yang kayak gitu-gitu, ngajakinnya duet-duet gitu. Ngajakin duet-duet collab jauh kayak gitu. Cuman kalau misalkan buat apa namanya, nyanyi live gitu, sama kayak nyanyi buat ngisi di acara-acara gitu sih belum sih. Paling di wedding saudara sendiri. Oh iya maju ya, biar nggak dibayar kan maksudnya. Pokoknya 30 lagu gitu ya Ti. Nggak apa-apa lah, kita juga dikasih panggung. Iya dikasih panggung biar orang pada mengenal kayak gitu. Biar ini jajal panggung kayak gitu. Iya sih. Kayak pengen sih sebenarnya tuh kayak apa namanya, ngeseriusin gitu ya nyanyinya tuh, kayak misalkan emang ikutan ke apa namanya, latihan nyanyi lagi, olah vokal lagi gitu. Belajar lagi gitu iya, ya. belajar lagi gitu tuh. Cuman kayaknya kalau sekarang interestnya tuh udah nggak ke arah sana lagi tuh. Jadi kayak ya udah sekarang aja tuh kayaknya kalau misalnya udah nyanyi tuh kayak ngap banget. Emang karena itu faktor gitu tadi. Enggak sih, enggak faktor. Emang faktor udah nggak sering dilatih aja gitu kayaknya. Soalnya kayak pas masih kuliah latihan sama paduan suara itu kan latihannya tuh emang bener-bener keras banget kan. Coachnya juga tuh yang apa namanya, galak gitu loh. Jadi kayak harus serius banget nyanyi tuh, kayak udah kayak ngoyo pisan gitu tuh, ngos-ngosan lah. Terus apa namanya, emang buat pemanasannya aja, dari mulai pemanasannya aja tuh itu kayak udah bener-bener harus bener banget gitu. Nah kalau misalkan sekarang itu tuh kayak udah lama banget tuh nggak apa namanya, nggak olah vokal lagi kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, udah ngerasa
kurang juga di ke arah sananya. Padahal sih ya bagus-bagus aja kan sebenarnya. Ya lah harus sombong lah. Sombong tanpa tandanya mampu je. Iya. Jadi wong kudu sombong ya nggak sih? Bukan itu yang bilang. Ira tadi di depan menambahkan. Oh ya, Isu lihat di Instagramnya Tia nih. Ini sibuk Muay Thai. Oh iya, nggak sibuk amat juga sebenarnya. Sibuk itu dibacanya gimana? Muay Thai. Muay Thai. Yeah, gitu. Muay Thai. Yeah. Oh ada haknya sih ya Muay Thai. Yeah, Muay Thai. Seru-seru itu di Cirebon banyak gak sih yang ikutan cewek-cewek? Banyak, rata-rata cewek-cewek. Banyak juga sekarang tempat latihan training Muay Thai-nya tuh. Cuman aku ikutannya yang di Siliwangi. Gitu. Terus emang awalnya juga iseng mbak, kayak anaknya tuh emang isengan tuh. Aku tuh tapi isengnya positif Ira gitu, nggak iseng-iseng nyopet. Enggak kan? Iseng begal. Serem sih. Jadi kayak kalau misalkan di Twitter tuh tiap tahun baru tuh aku tuh biasanya kayak nulis gitu. Hal yang pengen aku lakuin di tahun ini kayak gitu. Pokoknya kayak ada jadi ini buat MUA, terus pengen latihan mobil, terus latihan salah satunya tuh latihan Muay Thai gara-gara pernah lihat selebgram gitu, dari latihan Muay Thai kok kayak keren gitu ya nggak sih? Berarti dari gitu. Kerennya gitu iya, ya? Iya dari kerennya, pengen dilihat keren aja. Bisa gibeg lanang. Iya kayak gitu, kebutuhan sih itu. Ada yang meragain Muay Thai, tapi masa begitu? Itu lebih kayak senam SKJ gak sih? Kan yang gerak tangan gini-gini, tangan kakinya gitu aja, masa begini? Ya kayak kuda-kuda aja. Kayak mainan, kayak kucing yang gini tuh. Iya, yang di toko-toko Cina tuh. Berarti awalnya iseng, apa ikut temen gitu nyoba-nyobain? Aku yang ngajak temen aku malah, kayak nyari temen akunya gitu. Kayaknya seru deh gitu. Emang temen aku juga waktu itu sempat ikutan sebentar di Muay Thai-nya tuh. Nah, ya udah aku ikutan lagi, nyari lagi yang di Cirebon gitu. Kayak oh iya ternyata kayak seru aja gitu, kayak gampang ngikutinnya lah gitu tuh. Nggak yang dikiranya kan kayak yang serem banget kan, big gitu. Iya kayak yang iyalah kayak yang ini enggak sih? Kayak emang serem. Olahraga keras lah gitu. Iya. Emang kalau misalkan udah di ring, kayak di kompetisi serius mah kayak serem banget gitu, sampai yang berdarah. Cuma kalau buat latihan buat olahraganya doang, kayak buat ngecilin perut itu kan kayak bisa tuh gitu. Ya bisa ya sekalian baik ikutan. Tuh bisa beb, dia tuh ribet aja pengen nge-gym. Nah, Muay Thai aja tuh ngecilin perut, ini juga ngecilin ginjal. Oh ini juga lengan juga, paha-paha gitu. Paha, tergantung sih dia si sistem latihannya tuh kayak gimana. Oh itu trainingnya apa tuh yang nganuinnya? Si coachnya. Oh iya coachnya gitu, cewek apa cowok? Cowok. Oh cowok. Iya, rata-rata coachnya cowok sih. Cuman yang banyak ikutan tuh kebanyakan cewek gitu. Mungkin kayak cewek-cewek mikirnya buat ada perlindungan diri kan. Kalau misalkan di jalan tiba-tiba dicopet Isal. Isal kesini. Tiba-tiba ada begal gitu ya, kayak bisa tuh langsung gitu. Atau nggak tiba-tiba disakiti gitu kan? Iya, tiba-tiba disakiti, diselingkuhin kan, langsung aja bang gitu. Gitu. Terus emang udah abaikan aja para penonton yang di sini tuh. Terus awal-awal gimana? Boleh sama orang tua gitu ikutan kayak gitu? Awalnya kayak emangnya kayak gimana sih gitu kan? Ya udah dikasih tauinnya yang masih kalem-kalem aja tuh, bukan yang ekstrim. Jangan video yang puk gitu. Iya, nggak yang ekstrim. Jadi ya udah boleh-boleh aja gitu selagi kegiatannya positif mah. Sok katanya gitu. Terus udah menekuni Muay Thai berapa lama tuh ya? Hampir setahun. Soalnya ikutan awal tuh Januari. Nitya kan seabrek kegiatannya nih, dari mulai kuliah, kerja, terus ikut Noka juga kemarin, nyanyi-nyanyi juga. Ada tips-tips nggak sih buat anak-anak zaman sekarang nih yang suka insecure gitu loh? Maksudnya kayak dia tuh misalnya ada ajang pencarian bakat lain ya gitu selain Noka apapun, kayak mau ikutan sebenarnya kayak kualifikasi sih masuk kayak gitu, apa ABC-nya, terus tapi dia masih nggak pede kayak gitu, masih insecure sama
takut nggak bisa kayak gitu, layak nggak sih saya tuh, nggak yakin kayak gitu sama diri sendiri kayak gitu gimana? Iya kayak apa namanya, zaman sekarang anak-anak bahasanya kayak insecure gitu dia, kayak nggak pede iya gitu. nggak pede sama diri sendiri. Kayak apa ya, aku juga awalnya tuh pasti nggak langsung jebret langsung pede banget gitu kan, kayak ngawalinnya tuh kayak ya udah nih aku lihat ke diri aku sendiri nih, menurut aku kira-kira aku mampu atau enggak sih gitu buat ngelakuinnya, pertama itu. Terus kayak kalau misalkan kita udah ngerasa ya kalau kita emang punya gitu capability di situ, terus kita juga udah memenuhi semua kualifikasinya gitu, kayak why not gitu loh. Kayak kenapa harus ada pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya tuh gak ada orang di luar sana yang mikirin itu, yang mikirin tuh kayak cuman diri kita sendiri kan gitu. Jadi kayak yang harus ngeyakinin tuh diri kita sendiri gitu, mulai dari diri sendiri. Kalau misalkan if you can do it, just do it gitu loh. Kayak ya udah, kalau misalkan ada beberapa hal yang menurut kamu tuh kayak kamu kayaknya masih ngerasa kurang di sini gitu, nggak apa-apa, kayak sambil belajar juga buat apa ya, justru jangan jadiin si insecure itu bikin kamu malah down gitu. Bikin insecure-nya itu malah jadi kamu untuk termotivasi untuk menghilangkan rasa insecure itu. Kayak gitu. dilawan gitu iya, jadinya. Jadi dilawan. Jadi intinya jangan terlalu back overthinking gitu ya. Iya bener-bener. Ya kan anak zaman sekarang jam-jam malam nih, jam-jamnya overthinking. Mikirin gitu. apa padahal sih ya lebih susah mikirin makan apa besok gak sih, kayak setiap hari nih nyari lauk nih susah. Lebih susah bener ya. Bukan susah sih, lebih ke keder. Kayak bosen nih ini lagi itu tuh bener besok susah makan banget. apa maning gitu Iya, ya. Aduh, jangan overthinking yang macem-macem lah gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan udah apa namanya, udah ngerasa bisa, udah ngerasa apa ya, kayak udah ada kemampuannya, cuman tinggal rasa percaya dirinya aja gitu. Itu balik lagi ke diri masing-masing gitu. Harus diyakininnya sama diri sendiri kayak gitu. Sama butuh support orang-orang terdekat juga nggak Pasti sih ya, support maksudnya orang-orang terdekat, karena biasanya tuh gini, kita kalau misalkan curhat ke orang juga, si orang itu kayak bisa jadi kayak cerminan kita gitu loh. Kalau misalkan kata dosen aku mah, kalau misalkan kita curhat gitu, orang itu tuh bisa jadi cerminan kita gitu. Dari cara mereka itu ngasih feedback ke kita jadi mikir. Padahal sebenarnya kayak kita tuh tahu gitu loh apa yang harus kita lakuin. Cuman kita tuh harus diyakinin juga sama orang lain gitu, supaya ya jadi semakin yakin kayak gitu. Iya, butuhkan hal-hal seperti itu juga dia bener-bener ya. support system gitu. Kalau nggak punya pacar ya teman lah ada gitu kan. Sama gini sih, kalau kita ngeladenin aja terus omongan orang gitu loh yang bikin kita down, nggak ada udahnya, nggak ada habisnya. Iya habisnya. bener. Aku tuh juga salah satu yang kayak gitu waktu dulu. Kayak aku tuh baru bisa kayak sepede ini tuh kayaknya akhir-akhir ini gitu loh. Maksudnya kayak sebelumnya tuh kayak mikirin banget, apalagi zaman-zaman emang masih krusial SMP, SMA gitu kan, kayak ih kerudung lo jelek banget sih, ih lipstick lo norak banget sih, hal yang gitu yang kayak jadi mikir gitu, kayak emang iya ya nggak pantas ya gitu. Padahal mah ya udah, orang jari isune ayu aja ya ngapain raya rempong Kenapa Ira kang ribet gitu ya Ti. Lo sombong aja guys, kan sombong tandanya mampu. Iya. Udah gitu aja. Jadi mulai saat ini kita harus sombong. Enggak sih, lebih ke harus pede gitu loh. Walaupun pede, walaupun diomongin orang Ira gendut gitu sih ya, tinggal jawab ya emang kayak gitu. Terus Ira kayak apa kalau gitu. gendut mah masih bisa diet lah, kalau jelek beriben. Ya enggak juga, jangan gituin juga ya. Gitu. Oh mau minta dikat enggak nanti? Tolong deh, boleh deh. Aku dikira body shaming tuh warga-warga. Tiba-tiba banyak yang ini unfollow. Iya. Ntar pateknya nih masalahnya nih. Enggak, kita kan udah kebal. Ada kata-kata buat teman-teman ngopi pasti nggak nih? Cuma mau nyampein aja kayak selagi masih ada waktu, selagi apalagi kita masih muda gitu ya, maksudnya masih energik dan juga masih banyak waktu luang, itu kayak gunain waktunya semaksimal mungkin buat ngelakuin hal-hal yang positif. Terus lakuin apapun yang kamu inginkan gitu, kayak bikin aja wishlist
mimpi lo mau jadi apa atau mau ngapain gitu. Dan step by step tuh pasti bisa dilakuin. Kuncinya satu pasti lo harus percaya diri dulu. Terus yang kedua lakuin. Kalau nggak dilakuin ya nggak akan. Isi pede gitu ya. Pedenya Terus baik. nggak ngapa-ngapain. Pede tapi rebahan tuh. Iya pada baik. Gitu aja. Oke Tia, makasih sharingnya. Ya ampun, makasih sudah main-main ke Ngopi Pasti. Seru banget sih. Closingnya nyanyi ya. Oh, Tadi Ira di luar boleh. udah semangat banget, Bang nanti Isen mau nyanyi gitu. Ya Allah. Tia difitnah mulu di sini. Dari tadi terfitnah. Ayo nyanyi Ti. Oke. Duduk kelambi anyar sing neng jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Yen seneng apa aku, yen mung gawe loroku, pamer bojo anyar neng arepku. Hoba. Makasih Tia. Sukses. Nanti kalau udah pandemi berakhir terus ke ibu kota, sukses di ibu kotanya. Amin. Thank you. Semoga bisa Sukses melebarkan selalu. sayap di sana, berkali bisa nyanyi-nyanyi di sana iya, gitu loh. bener-bener. Amin, Iya, amin. Semoga. Ikut-ikut ajang-ajang apa gitu ya. Iya. Nextnya ya. Ya. Siap. Semangat. Semangat. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Joget ya? Nggak ada musik. Iya tuh. Bisa nanti ditambahin. Nanti ditambahin. Kayak gini enggak salah.